Beberapa lembaga negara masih menelusuri siapa aktor di balik penyerbuan lapas Cebongan. Pihak kepolisian masih menyempurnakan sketsa wajah pelaku. Sementara Komnas HAM segera mengadakan pertemuan dengan pihak TNI dan sementara itu pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM belum menerima laporan perkembangan dari tim investigasi bentukan TNI Angkatan Darat. Petaka penyerbuan lapas Cebongan berbuntut panjang. Rapinya penyerangan oleh sekelompok orang yang terlatih membuat beberapa lembaga negara membentuk tim guna mengusut siapa aktor di balik penyerangan. Dalam kejadian tersebut, 4 tahanan tewas. Keempat tahanan tersebut merupakan tersangka penganiayaan yang berujung tewasnya Sertu Santoso di Hugos Cafe Seman, Yogyakarta. Hasil sementara tim penelusuran Mabes Polri sejauh ini pada tahap penyempurnaan sketsa wajah penyerang. Polisi sedang menyusun 2 sketsa pelaku penyerangan. Sementara sebenarnya yang sedang dipersiapkan itu tidak lebih dari 2 ya. Itu yang kita ketahui. Jadi ini yang sedang dipersiapkan, tentu nanti kita serahkan kepada tim penyidik Polri yang tentunya nanti di bawah pengawasan dari Bapak Kabar Eskrimnya. Selain itu, hasil sementara Komnas HAM menyatakan pelaku penyerangan merupakan orang yang terlatih. Komnas HAM juga segera bertemu dengan pihak TNI, Polri, serta Kemenkumham terkait hasil temuan investigasi masing-masing lembaga hukum tersebut. Hasil temuan Komnas HAM di lapangan. Dan kemudian temuan itu akan kita beberapa hal kita konfirmasi, klarifikasi, dan juga kalau nanti kita lihat untuk minta keterangan tambahan. Nantinya, jika pertemuan dengan institusi terkait dianggap cukup, pihak Komnas HAM akan memberikan rekomendasi atas hasil temuannya. Selain Komnas HAM, TNI Angkatan Darat juga membentuk tim investigasi. Tim dibentuk setelah sebelumnya terdapat indikasi keterlibatan anggota TNI Angkatan Darat dalam penyerbuan lapas Cebongan. Meski demikian, melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM, tim investigasi dari TNI sejauh ini belum memberikan laporan terkait penelusuran penyerangan lapas Cebongan. Sampai hari ini, Pak Menko Polhukam belum mendapat laporan dari tim yang dibuat oleh Panglima TNI maupun yang dibuat oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Tim TV1 mengabarkan. Sementara sejumlah kalangan menilai penemuan proyektil peluru 7,62 mm di dalam sel lapas Cebongan menjadi titik awal untuk mengungkap pelaku penyerangan. Dalam olah tempat kejadian perkara di lapas Cebongan, polisi sebelumnya menemukan 19 butir proyektil dan 31 butir selongsong peluru. Harapan untuk dapat mengungkap siapa jagal di lapas Cebongan kini tertuju pada salah satu jejak yang ditinggalkan oleh pelaku. Dalam olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan 19 proyektil dan 31 selongsong peluru. Proyektil ini memiliki garis tengah peluru atau kaliber 7,62 mm. Penyebutan kaliber dalam milimeter ini biasanya digunakan untuk produk militer. Di tanah air setidaknya memang terdapat 4 kesatuan aparat yang memakai peluru berkaliber 7,62 mm. Pertama, kaliber 7,62 kali 39. Proyektil ini merupakan buatan PT Pindad dan dipakai Satuan Brimob. Kedua, kaliber 7,62 kali 45. Peluru ini dibuat untuk senjata SS1 tipe SB yang dipakai oleh Satuan Sabara Polri. Ketiga, kaliber 7,62 kali 51. Kaliber ini digunakan untuk senjata SP1 yang dipakai oleh Satuan Teritorial TNI. Keempat, kaliber 7,62 kali 61.
Peluru ini digunakan untuk senjata mesin yang dipakai satuan khusus TNI. Memang ada beberapa senjata di TNI Angkatan Darat itu yang masih menggunakan senjata-senjata dengan kaliber 7,62. Di antaranya misalnya G3, kemudian ada AK-47, kemudian SP yang sebagian berada digunakan oleh satuan kewilayahan dan Banpur. Pihak TNI telah menyatakan kaliber peluru yang biasa digunakan di senjata laras panjang ini bukanlah milik TNI. Dugaan beberapa kalangan, peluru kaliber 7,62 mm itu biasa digunakan untuk senapan AK-47 buatan Uni Soviet. Namun dari rencana pengadaan alutsista melalui pinjaman dalam negeri tahun 2010-2014, Mabes TNI sudah memesan lebih dari 40.000 butir kaliber 7,62 mm untuk senapan sniper. Tidak itu saja, TNI Angkatan Udara juga mencantumkan rencana pengadaan hampir 1 juta butir kaliber 7,62 mm. Peluru kaliber 7,62 mm ini pun sudah diproduksi di Pindad. Dari situs Pindad, kaliber ini disebut memiliki kehandalan dan keakurasian. Dari situs tersebut, kaliber 7,62 mm dengan kode MU11TJ tidak saja untuk senapan AK-47, tetapi juga bisa digunakan untuk senapan Sabara Rifle kaliber 7,62 x 45 mm. Senapan ini merupakan variasi dari jenis SS-1 yang banyak digunakan oleh TNI dan Polri. Tim TV One mengabarkan.